wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, udah siap kan untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Mbak Reka, apakah hadir? Hadir, Bu. Mbak Afni, apakah hadir? Hadir, Bu. Mbak Ratna hadir? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah ya untuk hari ini anak-anak hadir semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, silahkan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah selesai. Oke, baik. Sebelum itu, Ibu izin share screen ya. Oke, baik. PPT-nya sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Baik. Nah, pada siang kali ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Di mana transformasi geometri ini nanti ada translasi, refleksi, dilatasi, dan juga rotasi. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini diharapkan nanti peserta didik dapat memahami bentuk pada transformasi geometri secara umum. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan memahami transformasi yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan dapat menerapkan transformasi, translasi, refleksi, rotasi, dilatasi dalam masalah nyata. Nah, transformasi geometri. Adakah yang tahu apa sih itu transformasi geometri? Mungkin di sini anak-anak ada yang pernah mendengarkan pengertian dari transformasi geometri. Silahkan yang ingin menjawab. Saya, Bu, izin mencoba menjawab. Baik, silahkan Mbak Ratna. Baik, jadi transformasi geometri itu adalah suatu perubahan posisi atau ukuran pada titik, garis, atau bidang. Ya, tepat sekali ya Mbak Ratna, bahwasanya di sini transformasi. Pertama kita ketahui dulu transformasi, yaitu perubahan atau bisa perubahan sebuah posisi ataupun ukuran. Sedangkan geometri adalah sesuatu yang berhubungan sama titik, garis, atau bidang. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau ukuran pada titik, garis, atau bidang. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ratna ya, tepat sekali. Nah, misalnya posisi awal X, Y ketika mengalami transformasi posisinya menjadi X aksen, Y aksen. Oke, kita lanjut ke materi translasi. Nah, adakah yang tahu apa sih itu translasi? Dipersilahkan. Ya, Bu. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu, Bu. Iya, tepat sekali ya Mbak Reka pendapatnya. Terima kasih. Nah, kita coba lihat sebenarnya apa sih itu translasi. Nah, di sini yaitu translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Misalkan titik A, X, Y ditranslasikan oleh TAB, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, dan bentuk persamaan matriksnya menjadi X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah AB. Nah, sehingga TAB merupakan komponen translasi dan A merupakan pergeseran secara horizontal dan B merupakan pergeseran secara vertikal. Nah, kemudian kita lanjut ke refleksi. Nah, ada yang tahu apa itu refleksi? Silahkan yang ingin menjawab. Izin masuk, Bu.
Iya, dipersilakan Mbak Afni. Jadi refleksi adalah memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin, Bu. Iya, tepat sekali ya Mbak Afni. Terima kasih atas jawabannya. Coba kita lihat sebenarnya apa itu refleksi. Nah, tepat ya yang tadi disampaikan Mbak Afni bahwasanya refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan MA, dengan A merupakan sumbu cermin. Nah, pada refleksi ini memiliki sifat-sifat yang pertama, jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Kemudian yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Garis-garis yang ketiga yaitu garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Nah, kemudian rotasi. Kita lanjut ke materi rotasi. Adakah yang tahu apa sih itu rotasi? Adakah yang menjawab? Izin masuk, Bu. Ya, Mbak Afni lagi. Sangat aktif ya, Mbak Afni. Silahkan, Mbak Afni. Baik, rotasi adalah memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Afni atas jawabannya. Coba kita lihat apakah jawabannya Mbak Afni itu tepat. Ya, tepat sekali ya, bahwasanya rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Nah, rotasi pada bidang data ditentukan oleh yang pertama, titik pusat rotasi, yang kedua, besar sudut rotasi, kemudian yang tiga, arah sudut rotasi. Kemudian rotasi dinotasikan dengan R, P, alfa, dan di mana P merupakan pusat rotasi dan alfa merupakan besar sudut. Kemudian dilatasi. Adakah yang tahu apa sih itu dilatasi? Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan yang ingin menjawab. Izin menjawab, Bu. Ya, Mbak Ratna, dipersilahkan. Jadi dilatasi adalah mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik tertentu, Bu. Terima kasih Mbak Ratna atas jawabannya. Coba mari kita lihat apakah jawabannya Mbak Ratna itu tepat. Ya, tepat sekali ya, bahwasanya dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor mengali tertentu terhadap suatu titik tertentu. Faktor mengali tertentu disebut faktor dilatasi atau faktor skala dan titik tertentu disebut pusat dilatasi. Dilatasi dinotasikan dengan D, P, K, di mana P merupakan pusat dilatasi dan K merupakan faktor skala. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, belum ya. Sepertinya anak-anak di sini memahami semuanya. Jadi kita lanjut. Baik, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan ayo diskusi. Di mana di sini akan dibagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok ketuanya akan Ibu bagi ya. Yang pertama, kelompok 1 diketuai oleh Mbak Afni, kelompok 2 diketuai oleh Mbak Ratna, kelompok 3 diketuai oleh Mbak Reka, dan kelompok 4 diketuai oleh Mbak Septi. Apakah bersedia semuanya, anak-anak? Bersedia, Bu. Baik. Bersedia, Jadi Bu. nanti ya, oke. Jadi nanti setelah anak-anak mengerjakan seluruh diskusi, di mana ayo diskusi ini ada 2 masalah yang harus anak-anak selesaikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah selesai, silahkan dipresentasikan perwakilan dari masing-masing kelompok. Nanti kita akan melihat apakah ada perbedaan dari masing-masing kelompok atas jawabannya dan juga proses pengerjaannya. Apakah malah di sini memiliki jawaban yang sama semuanya. Nah, baik, Ibu akan memberi waktu 20 menit untuk mengerjakan masalah 1 dan masalah 2 dimulai dari sekarang. Untuk kelompok 1, apakah
Apakah ada kendala? Tidak ada, Bu. Baik. Kelompok 3, apakah ada kendala? Oke, sepertinya juga tidak ya. Oke, karena waktu sudah habis, kita masuki agenda selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Baik, untuk kelompok 2 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi terkait ayo diskusi masalah 1 dan 2 dari kelompok kami. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ratna yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 2. Kelompok lain apakah memiliki jawaban yang sama atau berbeda? Sama, Bu. Baik, karena di sini semua kelompok memiliki jawaban yang sama, berarti di sini anak-anak sudah memahami semuanya. Oke, baik, karena di sini sudah di penghujung pembelajaran pada siang hari ini, kita mari refleksi dengan membacakan atau kita menyimpulkan bareng-bareng apa sih yang tadi sudah kita pelajari bareng-bareng. Mungkin di sini ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini, dipersilahkan. Izin masuk, Bu. Ya, dipersilahkan Mbak Afni. Jadi kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini, kita telah mempelajari transformasi geometri di mana suatu perubahan posisi atau ukuran pada titik, garis, atau bidang. Yang kedua, translasi dan refleksi. Translasi atau penggeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Refleksi adalah memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Yang terakhir yaitu ada rotasi dan dilatasi. Rotasi adalah memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Sedangkan dilatasi adalah mengubah jarak titik-titik dengan faktor penggali tertentu terhadap suatu titik tertentu, Bu. Iya, terima kasih Mbak Afni telah menyampaikan kesimpulannya. Tepat sekali ya tadi, bahwasannya di sini kita sudah mempelajari tentang transformasi geometri, di mana transformasi geometri di sini terdiri dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Baik, terima kasih. Ini adalah penghujung di kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Di sini Ibu mempunyai sebuah link YouTube, silahkan bisa anak-anak mengakses link tersebut untuk dipelajari di rumah masing-masing agar lebih mendalami materi terkait transformasi geometri. Nanti ketika ada yang ditanyakan pada link YouTube tersebut materinya, bisa langsung menghubungi Ibu secara pribadi. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Untuk hari ini pembelajarannya sangat menarik ya, dan anak-anak di sini sangat aktif. Ibu harap ke depannya juga anak-anak akan terus aktif dan terus mengasah kembali keaktifan teman-teman. Terima kasih. Ibu akhiri, apabila ada salahnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.